Pemirsa, Pondok Pesantren Bina Insani di Desa Ketapang, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, malam tadi ludes terbakar. Amukan si jago merah membuat ratusan santri panik dan berhamburan keluar gedung. Kobaran api membakar Pondok Pesantren Bina Insani yang berlokasi di Desa Ketapang, Kecamatan Susukan, Semarang, Jawa Tengah. Banyaknya barang yang mudah terbakar membuat api yang berkobar di lantai 2 dalam sekejap menyambar ke seluruh ruangan yang merupakan kamar santri putra. Api pertama kali diketahui muncul dari salah satu kamar di lantai 2. Dalam hitungan detik langsung membesar dan menyambar ke ruangan lainnya. Beruntung saat kejadian para santri tengah belajar mengaji di dalam masjid. Dugaan sementara api berasal dari hubungan arus pendek listrik dari salah satu kamar santri, karena sebelum berkobar hebat sempat terdengar suara letupan yang disusul padamnya listrik. Tembakan lagi, diceklekan, kok nyala, kemudian saya konslet. Aja meneng, masih diam di kamar. Dari itu ada teman saya yang datang ke kamar, kamar bahasa obong, kalau medal bulat-bulat gitu. Api baru berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah upaya pemadaman oleh petugas Damkar Posko Tengaran dengan dibantu Damkar Kabupaten Boyolali. Menurut informasi dari pengasuh pondok terjadi karena arus pendek listrik di ruang kamar santri putra terus merembet ke karena di dalam banyak pakaian kain dan buku-buku dari santri yang merembet. Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca pergeseran tanah di Desa Bojongkoneng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, ratusan warga harus mengungsi di tenda darurat. Selama 1 kali 24 jam, tim BPBD terus melakukan pemantauan di lapangan untuk mengimbau masyarakat agar tetap waspada. Ratusan warga yang terdampak pergeseran tanah masih mengungsi di tenda darurat, namun sejumlah pengungsi masih ada yang tinggal di rumah. Hingga kini belum ada penanganan lanjutan yang dilakukan oleh Pemkab Bogor. Dan pemirsa, untuk mengetahui lebih dalam terkait bencana tanah geser, kami sudah terhubung dengan rekan kontributor Cahyat Supriyatna yang berada di tenda pengungsian. Selamat siang, Cahyat, maksud kami seperti apa saat ini kondisi di pengungsian dan ada berapa pengungsi di sana? Selamat siang Wilson dan Stefani. Untuk jumlah keseluruhan yang berada di pengungsian sebanyak 923 jiwa. Dan rumah yang terdampak sebanyak 55 rumah, yang terancam sebanyak 157 rumah. Wilson. Baik, lalu saat ini kondisi di pengungsian seperti apa? Iya, kondisi di pengungsian saat ini bisa kita lihat sebagian yang mengungsi masih bertahan dan sedang menikmati makan siang. Sementara menurut informasi pihak dari para suami dan kaum laki-laki kembali ke rumah mereka untuk menjaga barang dan memberikan pakan untuk ternaknya. Begitu ya Bu ya semuanya. Begitu Wilson. Ya, Cahyat, apakah kondisi cukup aman bagi warga yang ingin kembali ke rumah? Untuk sementara ini warga dihimbau untuk tidak kembali ke rumah karena memang pergerakan tanah yang masih sangat dirasakan ketika memang hujan turun, apalagi menuju sore. Lokasi pengungsian ini banyak dipenuhi oleh warga sekitar. Namun karena memang lokasi di pagi hari cukup memang aman, kemudian para lelaki dari kaum suami menjaga barang-barangnya di rumah untuk begitu supaya menjaga keamanan di wilayah rumah mereka. Baik, apa saja Pak barang yang paling dibutuhkan Cahyat di sana? Barang yang paling dibutuhkan terutama banyaknya bayi dan balita dan obat-obatan karena dikhawatirkan munculnya karena dikhawatirkan banyaknya penyakit yang akan menjangkit kepada para pengungsi begitu. Sejauh ini apakah ada korban luka, Cahyat? Sejauh ini tidak ada korban luka maupun korban jiwa di lokasi pengungsian. Hanya saja akses menuju perkampungan tersebut tidak bisa dilalui. Dan sementara juga belum bisa
lakukan evakuasi perbaikan jalan karena masih dilakukan riset terkait tanah yang berada di lokasi sekitar, begitu Stefani. Sampai kapan warga menunggu kepastian rumah mereka bisa ditempati kembali, Cahyat? Seberapa lama nanti riset yang dilakukan? Sambil menunggu riset, pemerintah Kabupaten Bogor juga akan merelokasi. Kemarin juga sempat dari PLT Bupati mengatakan bahwasanya memang menunggu hasil dari penelitian apakah masih bisa untuk ditinggali ataukah memang perlu direlokasi, dan ini akan bekerja sama dengan para pihak pengembang yang memang tanahnya masih banyak yang terbengkalai begitu. Baik, terima kasih Cahyat Supriyatna melaporkan langsung dari lokasi pengungsian di Bogor, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi lain, pemirsa, sudah lebih dari 2 pekan ditetapkan sebagai tersangka Gubernur Papua Lukas NMB. Hingga kini masih belum diperiksa KPK. KPK menyatakan tidak akan menjemput paksa Lukas NMB karena mempertimbangkan situasi di Papua yang memanas. Sudah lebih dari 2 pekan ditetapkan sebagai tersangka, Gubernur Papua Lukas NMB sampai saat ini masih belum dapat diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi. Kediaman pribadi Lukas NMB di Kota Tengah, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Papua kini dijaga ketat oleh massa pendukungnya. Mereka juga melarang orang nomor 1 di Papua itu keluar rumah karena khawatir akan ditangkap oleh KPK. Massa pendukung Lukas NMB kemarin juga menggelar unjuk rasa menolak penetapan Gubernur Papua sebagai tersangka kasus korupsi. Massa bergerak dari sejumlah titik, di antaranya daerah Sentani, Expo Waena, Abepura, Angkasa, dan daerah Yapis berkumpul di Taman Ambi, Kota Jayapura. Dampak unjuk rasa situasi di Kota Jayapura terpantau lengang. Hampir seluruh ruko dan pertokoan memilih tutup karena khawatir terjadi kericuhan. Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan tidak ada kriminalisasi ataupun rekayasa politik dalam penetapan Gubernur Papua Lukas NMB sebagai tersangka korupsi. KPK berharap Lukas NMB kooperatif dan bersedia memenuhi panggilan pemeriksaan. KPK berharap tersangka dapat kooperatif memenuhi panggilan dari tim penyidik KPK sehingga dapat menyampaikan hak-haknya langsung di hadapan tim penyidik KPK. Perlu kami tegaskan, proses penyidikan yang KPK lakukan ini telah memenuhi proses hukum, sehingga hak-hak dari tersangka pun kami pastikan juga diberikan sesuai dengan ketentuan. Gubernur Papua Lukas NMB ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada tanggal 5 September 2022 karena dugaan korupsi. Lukas sempat dipanggil KPK untuk diperiksa di Makobrimob Polda Papua pada hari Senin lalu, namun tidak hadir dengan alasan sakit. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menegaskan penetapan Lukas NMB sebagai tersangka korupsi bukanlah rekayasa politik. Oleh sebab itu, Mahfud MD mengimbau masyarakat Papua tidak terhasut dan ikut mendukung penegakan hukum atas Lukas NMB. Sementara itu, PPATK menemukan transaksi setoran Lukas NMB ke kasino judi di luar negeri sebesar 560 miliar rupiah. Korupsi yang dijatuhkan kepada Lukas NMB yang kemudian menjadi tersangka, bukan hanya terduga, bukan hanya gratifikasi 1 miliar. Nih catatannya, ada laporan dari PPATK tentang dugaan korupsi atau ketidakwajaran dari penyimpanan dan pengelolaan uang yang jumlahnya ratusan miliar dalam 12 hasil analisis yang disampaikan ke KPK. Yang kedua, saat ini saja. Jadi proses terkait dengan LE ini sudah dilakukan sejak 5 tahun lalu, tepatnya di 2017. Jadi sejak 2017 sampai hari ini PPATK sudah menyampaikan hasil analisis sebanyak 12 hasil analisis kepada KPK.
variasi kasusnya, ada setoran tunai, kemudian ada setoran melalui nomini-nomini ya, pihak-pihak lain. Angkanya dari 1 miliar sampai ratusan miliar. Sebagai contoh teman-teman, sebelum dalam waktu singkat ini terkait dengan penghentian, salah satu hasil analisis itu adalah terkait dengan transaksi setoran tunai yang bersangkutan di kasino judi senilai 55 juta dolar atau 560 miliar rupiah. Itu setoran tunai dilakukan dalam periode tertentu. Bahkan ada dalam periode pendek setoran tunai itu dilakukan dalam nilai yang fantastis 5 juta dolar. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Presiden Joko Widodo menegaskan pemerintah tidak berencana menghapus golongan listrik subsidi 450 volt ampere dan juga tidak memiliki rencana untuk mengalihkan subsidi listrik menjadi 900 volt ampere. Hal ini diungkapkan Presiden Jokowi menjawab kekhawatiran masyarakat akan rencana penghapusan golongan listrik subsidi 450 volt ampere. Tidak ada penghapusan untuk yang 450. Tidak ada juga perubahan dari 450 ke 900. Tidak ada. Nggak pernah kita berbicara mengenai itu. Bukannya nanti akan menambah subsidi, beban subsidi. Ya, saya sampaikan tidak ada. Subsidinya untuk yang 450 tetap. Dan tidak ada penghapusan 450, tidak ada perubahan dari 450 ke 900. Tidak ada. Jangan sampai nanti yang di bawah resah gara-gara. Perjalanan transformasi ibu kota Jakarta semakin menunjukkan hasil yang baik. Namun pencapaian transformasi Jakarta tersebut tentu tidak lepas dari peran semua pihak, baik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, pemerintah, warganya, dan juga media. Sebagai ibu kota negara, DKI Jakarta memiliki peran sentral, baik sebagai pusat pemerintahan maupun pusat perekonomian nasional. Peran penting ibu kota ini ditangkap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang terus berupaya melakukan transformasi Jakarta untuk menjadi lebih baik di berbagai sektor. Hal itu disampaikan Anies dalam acara silaturahmi dan diskusi bersama Eksekutif Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo dengan segenap jajaran pimpinan redaksi MNC Media di iNews Tower, Jakarta Pusat. Ini adalah kota megapolitan terbesar di sisi selatan dunia. Dan sebagai kota global, maka kebutuhan dasar harus tertangani dengan baik. Sehingga kota ini bisa menjadi tempat kegiatan perekonomian yang efisien, efektif. Jadi harapannya ke depan program-program yang dirasakan bermanfaat untuk warga supaya diteruskan. Beliau ini kan sudah 5 tahun mau purna tugas, jadi mereview ya, saling melihat apa pencapaian yang telah dihasilkan, dan ternyata banyak hal yang dicapai yang sangat luar biasa yang mungkin tidak terlalu diberitakan oleh media sehingga banyak yang tidak tahu. Tadi saya bilang kepada kawan-kawan supaya diberitakan, supaya masyarakat tahu bahwa beliau ini telah bekerja sangat maksimal bagi Jakarta, bagi kemajuan Jakarta, dan bisa menjadi contoh bagi daerah-daerah lain. Anies Baswedan telah melakukan pencapaian transformasi Jakarta selama 5 tahun menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Prestasi tersebut diantaranya pembangunan dan revitalisasi, integrasi transportasi, pembangunan taman kota, pengadaan rumah DP 0 rupiah, distribusi pangan murah, mengurangi kemacetan, pajak bumi dan bangunan gratis bagi rumah di bawah 2 miliar, serta transformasi digital. Tim Liputan iNews melaporkan. Kendarai mobil dengan ugal-ugalan 10 pengendara motor tertabrak di Bantul, Yogyakarta. iNews yang akan kembali sesaat lagi.